Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atta Dimas Putra. Saya dari Teknik Geologi Angkatan 2022. NIM saya 22503 TK54937. Di sini saya akan menjelaskan diagenesis pada batuan sedimen klastik. Oke, yang pertama yaitu pengertian diagenesis. Apa sih itu diagenesis? Nah, di sini saya mengambil dari dua orang. Yang pertama dia dari Walden dan Burley 2003. Nah, diagenesis adalah proses perubahan secara keseluruhan, baik fisika, kimia, maupun biologi yang terjadi sejak sedimen tersebut terendapkan sampai pada saat batuan akan mengalami metamorfisme. Nah, kemudian menurut Scholl dan Scholl tahun 2003, diagenesis adalah proses yang meliputi perubahan fisik dan kimiawi pada sedimen dan batuan sedimen setelah pengendapan, tetapi tidak termasuk proses-proses yang melibatkan tekanan dan temperatur yang tinggi, sehingga jadi tidak mengalami tekanan dan temperatur yang tinggi, yaitu metamorfisme. Oke. Oke, yaitu kemudian proses dan produk dari diagenesis. Menurut Tucker dan Wright tahun 1990, proses dan produk diagenesis ini dibagi menjadi 6. Yang pertama sementasi, ini mikrotisasi dan mikrobial ini jadi satu. Kemudian neomorfisme yang dibagi menjadi rekristalisasi dan penggantian. Kemudian ada pelarutan, lalu ada kompaksi, yang terakhir ada dolomitisasi. Dolomitisasi ini untuk batuan karbonat. Oke, yang pertama yaitu sementasi. Sementasi yaitu presipitasi semen dalam batuan sedimen merupakan proses diagenesis yang umum terjadi, jadi sangat sering terjadi. Proses ini terjadi ketika rongga dalam keadaan jenuh atau supersaturated, penyusun semen dan minimnya faktor mekanis yang menghambat adalah presipitasi semen. Nah, pada batuan karbonat, aragonit, kalsit dengan kandungan magnesium yang tinggi maupun rendah, dan dolomit yang merupakan beberapa jenis semen yang umum terbentuk yang pada batu gamping. Itu menurut Tucker dan Wright tahun 1990. Lalu ada mikritisasi mikrobial. Nah, mikritisasi mikrobial ini adalah sebuah proses di mana komponen bioklas mengalami alterasi saat di dasar laut oleh organisme alga, jamur, dan bakteri. Nah, micrate envelope ini terbentuk akibat adanya aktivitas organisme, yaitu endolitik microbes, yang mengebor di sekitar tepi komponen bioklas dan pada pori itu terisi oleh sedimen halus ataupun semen. Nah, proses ini merupakan proses yang penting dalam lingkungan stagnan marine phreatic zone dan active marine phreatic zone menurut Longman tahun 1980. Kemudian ada neomorfisme. Nah, neomorfisme ini dibagi menjadi dua proses utama, yaitu proses penggantian atau replacement dan juga rekristalisasi. Menurut Volk tahun 1965 dalam bukunya Tucker dan Wright 1990. Nah, yang pertama yaitu rekristalisasi, yaitu proses berubahnya ukuran mineral tanpa disertai dengan perubahan mineraloginya. Nah, neomorfisme terjadi pada saat kehadiran air di antara proses pelarutan dan depresipitasi. Kemudian ada pelarutan. Pelarutan dapat terjadi ketika suatu mineral dalam keadaan tidak stabil pada suatu kondisi tertentu atau terjadi perpindahan lingkungan diagenesis. Nah, pelarutan ini merupakan proses yang sangat penting yang terjadi di lingkungan meteorik. Kemudian ada kompaksi. Kompaksi itu dibagi menjadi dua macam,
yaitu kompaksi mekanik dan juga kompaksi kimia menurut Tucker dan Wright tahun 1990. Nah, yang pertama yaitu kompaksi mekanik. Kompaksi mekanik ini terjadi akibat pembebanan sehingga menyebabkan terjadinya ada tekan di dalam butir. Butir saling berdekatan dan porositasnya kemudian menurun. Lalu yang kedua yaitu kompaksi kimia. Kompaksi kimia ini terjadi ketika antar butiran saling bersentuhan sehingga mengalami pelarutan yang menghasilkan kontak sutural dan juga kontak konkav konvek. Kemudian pada tahap lanjut, proses kompaksi ini akan menghasilkan stilolit. Kemudian dolomitisasi. Dolomitisasi ini ada pada batuan karbonat, yaitu proses penggantian mineral kalsit menjadi mineral dolomit akibat adanya kontak batu gamping dengan air yang kaya akan magnesium pada batuan karbonat. Nah, ada 5 model dolomitisasi pada lingkungan yang berbeda-beda, yaitu evaporatif, terus kemudian ada seepage reflux, yaitu kemudian mixing zone, kemudian ada burial, dan ada seawater, menurut Tucker dan Wright tahun 1990. Nah, kemudian ada yang namanya dedolomitisasi. Apa itu dedolomitisasi? Yaitu adalah proses penggantian mineral dolomit oleh mineral kalsit. Oke, di sini ada tahapan diagenesis yang dihasilkan dari kerangka pemikiran hubungan proses diagenesis dengan evolusi dari cekungan sedimen itu sendiri. Nah, secara garis besar, tahapan diagenesis ini dibagi menjadi 3, yaitu tahapan endiagenesis ya, yang merupakan awal diagenesis. Kemudian ada tahapan mesodiagenesis yang bisa disebut juga burial diagenesis dan juga tahapan telodiagenesis, yaitu diagenesis yang berhubungan dengan uplift atau proses geologi yang terjadi yang namanya uplift. Nah, ini merupakan tahapan diagenesis apabila digambarkan dengan diagram alir. Bisa dilihat di sini ada eugenesis, telogenesis, dan efektif burial. Nah, bisa kita lihat di sini, bisa kita sambung-sambungkan. Lalu kita lanjut, yaitu dari yang tadi, tahapan diagenesis yang pertama yaitu eodiagenesis. Nah, eodiagenesis ini adalah seluruh proses yang terjadi pada atau dekat dengan permukaan yang dialami oleh sedimen. Nah, di mana proses kimia dari air permukaan dikontrol oleh lingkungan pengendapan. Nah, dalam tahapan ini, pengaruh pori fluida hasil pengendapan awal sangat mendominasi pada batuan, juga menunjukkan perkembangan proses pelapukan dan tanah dari lingkungan pengendapan kontinen. Kedalaman tahapan ini terjadi sangat mengaruhi oleh akuifer, akuitat, sesar sedimentari, dan juga permeabilitas akuifer. Kemudian yang kedua yaitu mesodiagenesis. Mesodiagenesis ini hadir saat sedimen mengalami proses burial atau bisa disebut juga sebagai proses diagenesis, di mana sedimen melewati proses yang dipengaruhi oleh lingkungan pengendapan yang menuju tingkat metamorfisme rendah. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa tidak mengalami metamorfisme. Nah, namun pada mesodiagenesis ini sudah menuju pengendapan tingkat metamorfisme yang sangat rendah. Jadi sudah mendekati metamorfisme yang sangat rendah. Jadi awal mula metamorfisme. Nah, dalam beberapa kejadian mesodiagenesis ini memiliki ketebalan sedimen sekitar 100 hingga 1000 meter dengan suhu setara dengan 200 hingga 250 derajat Celcius. Jadi suhunya serendah dan ketebalannya dari 100 meter hingga 1000 meter. Sangat tebal. Kemudian telodiagenesis. Telodiagenesis ini terjadi pada batuan yang mengalami pengangkatan atau uplift
ke tersingkap ke bagian permukaan yang kemudian bereaksi dengan air meteorik dan tidak berhubungan dengan lingkungan pengendapan dari sedimen itu. Jadi terangkat kemudian bereaksi dengan air, namun tidak ada hubungannya dengan lingkungan pengendapan dari sedimen itu terbentuk dengan sedimen itu terbentuk. Lalu dalam telodiagenesis ini beberapa hal yang dapat dilihat yaitu kontak batuan dengan air dengan salinitas rendah, oksidasi yang cukup tinggi, dan juga senyawa CO2 yang masuk ke dalam air. Oke, menurut saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.